Subhanallah, solih-solihah anak Indonesia hebat yang luar biasa. Wah, Udin sudah sekolah ya, Us? Asik sekali. Mereka udah bermain apa, Ustazah? Iya, nak sayangku. Udin dan teman-temannya asik bermain tebak-tebakan dengan memejamkan mata, menggambarkan simbol-simbol, gambar-gambar yang mewujudkan keadaan cuaca, nak. Yuk, silakan salih-salihah yang di rumah. Tebak, ayo. Mulai dari Udin, cuaca apa ya? Ayo. Itu cuacanya, itu ada awan ya, Ustazah. Tapi awannya kok ada gelap-gelap gitu ya, Ustazah. Itu awan mendung ya, Ustazah. Iya, Salihah cantik. Itu awan mendung. Ayo, tebak. Leni, mau apa itu? Mataharinya bersinar cerah, Ustazah. Sangat cerah ya, Ustazah ya? Iya, nak. Leni, cuacanya cerah. Oke. Siti. Siti, hujan, Ustazah. Simbolnya hujan. Oke, Salihah cantik. Hebat, nak. Betul, Siti. Lambangnya cuaca, simbolnya cuaca, hujan. Ayo, Udin apa? Benny apa ya? Itu tuh mataharinya cerah, tetapi ditutup awan, Ustazah. Cerah berawan ya, Ustazah? Oke, sayangku. Betul, cerah berawan. Oke, lanjutnya. Ayo, Dayu. Itu Dayu berawan aja, Ustazah. Berawan, awannya putih. Iya, nak, berawan. Iya. Ayo, itu apa ya? Itu hujan petir, Ustazah. Betul, sayangku. Hujan petir. Yuk, kita lanjutkan, sayangku. Bagaimana keasikan mereka? Subhanallah. Solih-solihah anak Indonesia yang cerdas yang luar biasa. Di sini, Udin, ya, Siti dan teman-temannya sedang diskusi, nak. Diskusi apa, Ustazah? Itu kok ada perakiraan cuaca Indonesia, tahu? Apa ya perakiraan tuh? Iya, nak. Perakiraan cuaca, ya. Perakiraan cuaca itu adalah memperakirakan, nak. Ya. Jadi di televisi, ya, menyiarkan perakiraan cuaca hari ini. Ya. Ada wilayah yang cerah, ada yang berawan, ada yang mendung, ada yang hujan. Ya. Nah, salih-salihah Indonesia. Nah, di sini perakiraan cuaca ini dari mana? Kok bisa tahu? Ya, bukan ramalan loh ya, nak. Ingat, bukan ramalan, tapi perakiraan cuaca. Salih-salihah, kita tidak boleh percaya pada ramalan. Karena yang tahu masa depan, esok hari, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, di sini adalah perakiraan. Ya. Jadi, perakiraan itu memperakirakan. Lah, ini ada ilmunya. Ada ilmunya, ya. Ada yang dipelajari sehingga bisa memperakirakan. Nah, di sini yang memperakirakan adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Ya. BMKG ini bertugas, sayangku, mengamati dan mencatat setiap hari, nak. Diamati dan dicatat setiap hari, nak. Ya. Tanda-tanda cuaca, mengamati tentang suhunya, ya, tentang unsur-unsur cuaca, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca. Ya. Tiap hari dia mencatatnya. Nah, BMKG itu pusatnya ada di Jakarta. Di seluruh wilayah Indonesia itu pasti ada. Ya. Lah, sayangku, ya, setiap hari disiarkan
Oke. Lah, sayangku, cuaca itu berbeda-beda. Tempat berbeda juga, ya. Karena apa sayangku? Perubahan cuaca, ya, dan dengan kegiatan manusia itu mempengaruhinya, ya. Apa itu cuaca ya? Iya, aku belum tahu cuaca itu. Iya nak, yuk. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Keadaan cuaca pada suatu tempat. Bisa dipahami? Jadi cuacanya pada maka tadi kan sudah menyampaikan. Di sini hujan, ya. Di tempat kalian beda-beda sayangku. Ada yang cerah, ada yang berawan, ada yang mendung, ada yang udah deras, ada yang udah petir, iya kan? Ya, ya. Itu sayangku di tempat yang berbeda-beda. Loh, kenapa kok berbeda-beda? Loh, ayo kita lanjutkan sayang. Oke, sorry ada Indonesia debat yang luar biasa. BMKG ya, untuk menyampaikan menginformasikan keadaan cuaca di Indonesia setiap hari, dia mengadakan pengamatan dan mencatatnya, ya. Dan kemudian diinformasikan ke seluruh masyarakat Nusantara, Indonesia. Lah, tujuannya apa? Sayangku, agar masyarakat itu selalu waspada dan bisa merencanakan. Besok itu kalau cuacanya hujan, berarti bersiap-siap bawa payung. Ya kan? Bisa mempersiapkan diri, nak. Oke. Lah, faktor-faktor yang mengaruhi cuaca itu, oke sayangku, ingat BMKG ya, itu kan mengamati nak ya. Lah, ahli dalam cuaca itu namanya meteorologi. Oke. Orang yang ahli dalam bidang cuaca namanya apa sayangku? Meteorologi Ustazah. Oke, subhanallah saya cantik. Nggak ngantuk loh ya. Nggak usah aku belajar. Oke. Lah, faktor-faktornya apa saja? Yuk. Yang pertama adalah suhu atau temperatur udara. Ya. Suhu dan temperatur udara. Lah, apa itu yang membedakan setiap tempat kok berbeda-beda? Apa ya? Suhunya itu dipengaruhi apa, nak? Oke. Yang pertama, suhunya itu panas, apa sedang, apa dingin, ya itu dipengaruhi oleh apa? Yang pertama adalah posisi matahari. Mataharinya gimana posisinya? Ya. Apakah posisinya, kalau posisinya matahari itu tertutup awan, berarti kan bagaimana sayangku? Gak panas kan? Tapi kalau cerah, ya, kemudian pada saat di tengah matahari, ya, itu panas sekali. Kalau posisinya mataharinya apa itu seperti ini, lah itu mempengaruhi suhu atau temperatur udara. Bisa dipahami sayangku? Posisi letak matahari. Oke. Dan yang kedua yaitu tinggi rendah suatu tempat. Semakin tinggi suhu udaranya, semakin dingin. Oke. Semakin tinggi, ya, semakin puncak, semakin suhu udara semakin dingin. Oke. Apalagi yang mempengaruhinya ya? Yaitu banyak sedikitnya awan. Ya. Banyak sedikitnya awan. Bagaimana? Banyak sedikitnya awan, sayangku. Awannya banyak. Apa sedikit? Ya kan? Ingat, tadi sudah kalau ada mataharinya tadi ditutup oleh awan, ya kan panasnya kan tidak terlalu panas.
Paham sayangku? Dan berikutnya, yaitu banyak sedikitnya tumbuhan. Semakin banyak tumbuh-tumbuhan, semakin udara semakin sejuk. Kenapa sayangku? Ingat nak bahwa tumbuh-tumbuhan ya di siang hari ya banyak mengeluarkan apa? Oksigen, sehingga suhu yang panas sekali ya teriknya matahari kita berada di tahapan itu subhanallah sejuk sekali, nggak terasa panas. Oke sayangku, bisa dipahami tak? Oke, berikutnya sekarang apa yang mempengaruhinya? Lah sayangku, suhu atau temperatur udara itu bisa diukur nak. Dengan apa mengukurnya? Dengan termometer. Oke ya. Paham sayangku? Oke, kita lanjutkan. Pengaruh kedua, yaitu tekanan udara. Bagaimana tekanan udara sayangku? Ingat sayangku percobaan. Ya. Bagaimana balon? Ya. Balon itu kalau balon itu kalau banyak balonnya ya volumenya banyak bisa apa? Ya itu lah bagaimana tekanan udara ya bisa keluar keras ya. Coba kalau solihah ini ya meniup balon ya kemudian dilepaskan ya semakin tekanannya semakin ini ya. Oke. Itu tekanan udara. Lah, tekanan udara itu sayangku itu diukur dengan namanya barometer. Oke. Ya, dan berikutnya yang ketiga yaitu kelembapan udara. Bagaimana udara itu dipengaruhi oleh apa? Banyak sedikitnya air yang ada di udara. Oke. Sehingga kelembapan udaranya lembab apa enggak? Bisa dipahami enggak? Airnya banyak apa enggak? Gitu loh, nak. Alat untuk mengukur kelembapan udara namanya adalah hygrometer. Oke. Kita lanjutkan ya nak ya. Pengaruh yang berikutnya yaitu pengaruh angin, kecepatan dan arahnya. Lah, solih hebat yang luar biasa. Oke. Angin, kecepatan angin nak seperti ini. Astaga. Itu angin tornado ya saja ya. Iya, nak anginnya kencang sekali itu. Wow, rumahnya, sapinya. Iya, sudah rumahnya sampai tinggi, sapinya sampai itu pohonnya sampai ke atas dah. Iya sayangku. Jadi kecepatan angin dan arah angin itu juga mempengaruhi cuaca sayangku. Nah, alat untuk mengukur kecepatan dan arah angin namanya anemometer. Oke. Dan yang terakhir adalah dipengaruhi oleh curah hujan. Curah hujan sayangku, ya. Bagaimana curah hujannya saat ini? Ya. Banyak sedikitnya hujan itu ya yang sayangku ya. Curah hujan itu. Ya, deras apa tidaknya itu nak ya. Redup sekali, kadang cuma gerimis, kadang sedang-sedang. Ya. Itu adalah curah hujan. Lah, curah hujan itu ya bisa diukur dengan ombrometer. Ya. Oke. Inilah sayangku ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca, ya. Oke. Ada berapa sayangku? Ada 5 saja. Yaitu suhu, temperatur udara, tekanan udara, kelembapan udara,
angin, kecepatan, dan arah. Dan curah hujan. Oke, sayangku, terlihat cantik. Ternyata nggak tidur ya, nak ya? Nggak Ustazah. Aku belajar nggak tidur. Iya, nak. Ustazah tahu. Yuk, kita lanjutkan ya. Oke, Solihah, anak Indonesia hebat yang luar biasa. Selain 5 faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca, tadi keadaan awan sangat berpengaruh terhadap cuaca. Ingat sayangku, firman Allah dalam surat An-Nur 43 tadi, Innallaha yusji sahaban. Bagaimana Allah mengarak-arakkan awan sehingga mereka bertindih-tindih, dari celah-celahnya keluar air, dan ada yang keluar butiran es. Ingat sayangku, subhanallah. Akhirnya terjadi hujan salju dan hujan air. Iya sudah. Oke sayangku. Dan bagaimana Allah pandangan kita nggak bisa terlihat karena awannya sangat banyaknya sayangku. Oke. Jadi sayangku, keadaan awan dalam suatu tempat itu dapat menentukan cuaca. Oke ya, sayangku, bagaimana? Wah, cuaca ini hari ini mendung, berarti akan hujan ya. Gitu loh nak sayangku. Oke. Dan awan itu ada 3 macam. Pada dasarnya awan ada 3 ya. Oke, yuk. Yang pertama itu yaitu awan sirus. Awan sirus itu pertama ya, sayangku, ciri-ciri awan sirus yaitu awan tertinggi, awannya paling tinggi yaitu awan sirus ya. Maka di awan sirus itu ada kristal es di langit ya. Karena apa? Semakin tinggi ya, semakin ke atas ya, itu semakin dingin. Oke ya. Oke ya, jadi awan yang paling tinggi. Oke, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua yaitu berbentuk serabut halus. Nih coba perhatikan sayangku, bentuknya serabut halus nak. Ya kan? Lihat sayangku, bentuknya serabut halus. Serabut halus nih, serabut halus. Lus sekali nih bentuknya, subhanallah, serabut halus. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, cirinya berwarna putih sayangku. Kemudian sisinya samar-samar. Sisinya ini maksudnya. Sisinya itu nggak jelas nak, ya, samar-samar. Sisi awannya nak ya. Berikutnya, tidak mampu menimbulkan hujan. Awan seperti ini, awan sirus itu tidak mampu menimbulkan hujan. Oke sayangku, itu awan pertama. Awan yang tertinggi adalah awan sirus. Kemudian kedua yaitu awan cumulus. Awan cumulus ya, awan cumulus itu posisinya di bawahnya awan sirus nak. Di bawahnya awan sirus ya. Tuh. Kemudian ciri berikutnya adalah berbentuk gumpalan putih nak. Seperti ini, gumpalan putih seperti ini ya. Ya. Gumpalan putih ya. Berikutnya sayangku, mengembang seperti bunga kol. Lihat kayak bunga kol kan? Ini namanya awan cumulus nak ya. Ciri-ciri awan cumulus ya. Berikutnya keempat, berwarna putih cerah dan abu-abu kelabu di sisi bedanya. Ini loh maksudnya sayangku. Ini putih cerah, ini putih. Nih, ini putih cerah kan? Nah, di sisi sini, di sisinya sini, balik sisi itu adalah abu-abu kelabu. Nah, ini loh. Ini abu-abu kelabu. Ya. Paham? Ya. Oke. Berikutnya adalah muncul di musim kemarau atau cuaca cerah. Jadi awan cumulus itu munculnya di musim kemarau atau cuaca cerah. Oke. Berikutnya, nah itu yang ketiga.
Oke, yaitu awan stratus. Nah, awan stratus itu di bawahnya awan cumulus atau awan rendah, Nak. Itu paling rendah, awan yang paling rendah yang bisa apa? Begitu nampak sekali, ya. Ya, seperti ini, ya. Gambarnya seperti itu, sayangku. Tuh. Jadi berikutnya adalah bentuknya berlapis-lapis, ya. Menyebar seperti kabut, ya. Berlapis-lapis, ada lapis-lapisnya. Seperti kabut, ya. Oke. Yang ketiga, berwarna abu-abu, sayangku. Ini warnanya kan abu-abu, ya. Kemudian menyebabkan hujan gerimis. Beban hujan, sayangku. Oke, ini ya, sayangku. Nah, inilah ini paling dasar adalah 3 awan. Ya, nanti bisa di berikutnya, ya. Ada kombinasi antara ketiganya, sayangku. Ya, pada dasarnya awan ada 3. Oke. Kita lanjutkan ya, sayangku. Salih-salihah, anak Indonesia hebat yang luar biasa. Subhanallah. Sebelum kita lanjutkan belajarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita semuanya ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Sudah tercatat dan tertulis di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Bagaimana tentang cuaca dan keadaannya? Dalam surat An-Nur ayat 43. Sudah bacakan ya artinya, Nak, ya? Oke. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan-kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Al-Quran, Surat An-Nur, ayat 43. Subhanallah, salih-salih anak Indonesia. Inilah bagaimana terbukti bahwa alam semesta ini, ya, awan berarak-arak, sayangku, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari awan-awan yang bertindih-tindih, Nak, kemudian keluarlah dari celah-celahnya itu apa, sayangku? Hujan. Subhanallah. Dan selain hujan, Allah juga turunkan, Nak, yaitu butiran-butiran es dari langit. Ayo, apa itu, sayangku? Salju, sayangku. Subhanallah. Dan ingat, sayangku, Allah juga gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Awannya seperti gunung-gunung, Nak. Ya, sangat tebal sekali. Wah, ini ada loh awan yang sangat ditakuti oleh para pilot, Nak. Ya, awan ini ditakuti oleh para pilot. Karena apa, sayangku? Awannya sangat tebal, ya. Dan apa, sayangku? Dan tidak bisa dilihat oleh mata, maka sangat berbahaya untuk penerbangan. Subhanallah, luar biasa. Yuk, bagaimana keseruan Udin, Siti, dan teman-temannya untuk belajar keadaan cuaca? Alhamdulillah, sudah selesai. Iya, sayangku, alhamdulillah sudah selesai, Nak. Oke, sayangku. Sekarang sudah bacakan kesimpulannya, ya. Ya, sudah. Kesimpulan,
Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Dalam Al-Quran surat An-Nur 43, Allah SWT menjelaskan tentang cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bertugas mengamati kondisi suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, kecepatan serta arah angin, dan curah hujan untuk memperkirakan cuaca pada suatu tempat. Ya. Keadaan awan dalam suatu daerah dapat menentukan cuaca. Pada dasarnya awan ada 3. Yang paling tinggi awan sirus, kemudian awan cumulus, dan yang paling dekat dengan bumi adalah awan stratus. Oke. Alhamdulillah, selesai. Oke. Salih-salihah, anak-anak hebat yang luar biasa. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Ingat selalu sholat 5 waktu. Selalu mohon doa restu sama ayah bunda, ya, agar hidup kita sukses dunia akhirat. Mohon maaf jika ada silah dan salahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.